Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, menjelang ke pelantikannya Donald Trump sebagai Presiden Amerika nanti di hari Senin, teman-teman. Ini kita di hari Sabtu ya, weekend kita di sini. Dan ketika saya record video kali ini, sahabat Black Cuan, harga Bitcoin berada di 104.900 dolar menjelang ke 105.000 ya. Semoga itu cepat terjadi teman-teman. Akan tetapi ada sedikit warning untuk short terms di sini teman-teman. Dan akan kita bicarakan di video kali ini. Oke, sahabat Black Cuan, sebelum kita lanjutkan di sini saya ingatkan bahwa this is not financial advice. Saya hanya random people yang ada di internet di sini bicara tentang Bitcoin ataupun XRP ya selama beberapa tahun belakangan ini sahabat Black Cuan. Dan jika kalian suka dengan konten ini, like video ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini adalah untuk ke depan ini di pelantikannya, isu paling kuatnya itu adalah mengenai US National Bitcoin Reserve di tahun 2025. Sahabat Black Cuan, beritanya sangat-sangat positif. Dan kita akan bicara ini semua berita-berita ini tiba-tiba muncul satu persatu. Ini kayak udah disiapkan hari ini apa, besok apa, lusanya apa. Pokoknya ini berita positif ya teman-teman. Sekarang ini contoh, untuk National Reserve ini, dari Polymarket itu terjadi kenaikan. Artinya orang semakin confidence, yakin dia di sini 65% chance akan terjadi. Kemudian teman-teman ini dari Franklin Templeton di sini lagi-lagi ini kita bicara Amerika itu sebagai trendsetter dunia, trendsetter global, di mana apabila ini dilakukan oleh Amerika nanti teman-teman, beberapa negara lainnya akan mengikuti. So guys, Bitcoin is happening. It's happening guys. Roket ini, roket teman-teman. Untuk long terms kita ini luar biasa ya, visi ke depan dari si Bitcoin ini. Kemudian, berita positif. Ada orang yang mengundurkan diri dari jabatannya, tapi buat kita ini sangat positif. Siapa lagi kalau bukan Gary Gensler guys. Just 3 days, 3 hari lagi dia akan mundur teman-teman. Digantikanlah orang-orang di dalam pemerintahan ini, pilihan-pilihan dari Trump yang pro dengan Bitcoin dan kripto. Pokoknya ini para ahli-ahli yang mendukung perkembangan teknologi, teman-teman. Dan Elon Musk juga akan segera menjalankan doge-nya dia bersama Vivek Ramaswamy, Department of Government Efficiency tersebut, teman-teman. Ini kalau kita perbandingkan eranya Obama, Raptor satunya ya. Kemudian Raptor 2-nya ini eranya Joe Biden. Nah, era ketiga di pemerintahan Amerika Serikat ini seperti ini nih teman-teman. Jadi dia lebih simple, nggak semeraut kabelnya ya. Nggak semeraut lah, kayak kabel di mana gitu kan. Oke, di negara mana ada kabel seperti itu? Teman-teman coba tulis di kolom komentar ya, menarik ya. Oke, kita lanjutkan ke SpaceX di sini. Tidak hanya Tesla, ternyata SpaceX di sini punya stok sebanyak 8.000-an Bitcoin, 8.285 Bitcoin. Berita ini dikeluarkan lagi untuk memberi narasi-narasi optimis di sini teman-teman, yang mana ini sangat-sangat bagus untuk market ini. Dan kita lanjutkan lagi, ini berkaitan dengan video saya yang sebelumnya ya. Banyak orang yang memang bahagia ketika dikatakan XRP, Solana, ataupun XLM itu menjadi strategic reserve ya di Amerika. Akan tetapi saya mengutip dari Kyungju di sini ya. Oke, it's too far guys. Bitcoin aja lah dulu, please. Oke, katanya si Kyungju ya di sini. Dan memang ya, XRP, XLM ini adalah aset kripto yang memang basisnya itu ada di Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah, teman-teman ya, koin-koin alts ini seperti XRP, XLM, XDC ataupun HBAR ini itu ada pemimpin proyeknya lah, kita bilang ya. Seperti foundersnya. Ethereum kan ada si Vitalik Buterin ya. Di sini kan ada ini bos-bosnya koin-koin ini. Kalau dia dijadikan strategic national reserve, apa nggak ada semacam conflict of interest nantinya di situ? Logiknya sih seperti itu ya, kalau menurut saya pribadi di sini. Yang dalam hal ini saya malah memikirkan seperti ini teman-teman. Koin-koin seperti XRP, XLM, XDC, HBAR, ataupun Solana, Cardano teman-teman,
Mereka akan menjadi semacam pelengkap ekosistem keuangan global yang sedang digagas oleh pemerintahannya Donald Trump. Kayaknya itu yang lebih masuk akal menurut saya di sini. Kemudian kita beralih ke berita yang masih positif ya, menemani kita pagi-pagi ngopi di sini, teman-teman. Saya menemani kalian di sini ngopi pagi-pagi. Ini ada berita mengenai survei yang dilakukan oleh Chainplay. Dikatakan bahwa 52% orang Amerika sudah menjual stok ya saham mereka ataupun emas mereka dan membeli Bitcoin. Dan dari total survei, 84%-nya adalah pembeli baru alias first time crypto buyers. Jadi teman-teman memang pasar ini tuh gampang sekali diputar-putar narasinya ya. Kemarin kita di Desember itu, aduh, kayak nggak ada harapan gitu. Jadi, waduh, kayaknya cuma sampai seginilah harga Bitcoin. Selanjutnya kita akan koreksi dulu. Seperti itu, tiba-tiba keluarlah narasi positif-positif seperti ini. Dan kita sudah ngomong terkait hal tersebut ya. Narasi itu cepat sekali dirubah. Medianya mereka yang punya kok. Dan salah satu juga ya di sini narasi yang lagi-lagi bagus adalah ini external the market guys. Ini faktor di luar market ya. Mengenai Hamas ya di Israel itu, ketegangan antara Palestina dan Israel itu, kedatangan Donald Trump ini membuat suasana perang itu sedikit melunak ya. Dalam hal ini mereka mau ini akhirnya melakukan gencatan senjata. Dan kalau tidak ada perang itu artinya kan harga-harga pada stabil. Itu gambaran sederhananya ya, sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita melihat ETF ya di sini teman-teman, ETF terakhir kali kita posting sampai tanggal 15 Januari dan per tanggal 16 Januari terjadi inflow juga di sini sebesar 626 juta. Sedangkan untuk ETH ETF juga terjadi inflow 16 Januari sebesar 166 juta. Besar teman-teman, ini angka yang cukup besar ini kalau kita lihat untuk si Ethereum-nya ya. Dan sampai sekarang saya masih menganggap Ethereum ini kalau dia gerak teman-teman, udahlah kayak biasa ya. Ethereum gerak, altcoins gerak. Dan 3 hari lagi sahabat Black Cuan, semoga BTC dominan juga mau kerjasama nih. Akhirnya nanti kita bisa melihat nih, para altcoins itu mulai terjadi pump seiring dengan market cap BTC dominance ini turun, sahabat Black Cuan. Itu yang kita harapkan terjadi ya. Selanjutnya buat XRP Army, ini pesan yang saya anggap punya pesan moral yang sangat bagus ya dari Gabriel Ray. Salut buat yang terima hujatan dan masih teguh hold. Teman-teman, beberapa tahun kita baca komen ya, saya di sini baca komen ya, itu luar biasa, diejek habis-habisan. Jadi relate banget apa yang dikatakan oleh Gabriel Ray di sini. Oke teman-teman, ini sekedar kita saling mengingatkan bahwa kita ekspektasi XRP akan terus melanjutkan kenaikan, yaitu harapan kita. Akan tetapi secara realistis saya sudah katakan ya bahwa saya take profitnya itu 1%, 2% setiap minggu, sampai seterusnya. Itu yang saya lakukan di altcoin saya. Tidak terkecuali juga bagi si XRP dalam hal ini, teman-teman. Selanjutnya, ini yang menarik ya, untuk alt season index di sini mengenai speculation index ini ya, teman-teman ya. Secara opportunity, kita ini di bawah di sini, teman-teman. Kemudian mengenai antisipasi short terms ini ya teman-teman, sebelum terjadi lonjakan besar, saya percaya ada lonjakan besar di tahun 2025 ini. Antisipasinya adalah ya mereka main-mainkan berita juga. Ini salah satunya ya, contoh ini contoh. Memang berita ini suka dibikin ada-ada aja ya teman-teman. Kita lagi bahagia, lagi senang, kripto pada naik ya. Tiba-tiba ada nih Financial Juice ngasih berita, majority of BOJ, Bank of Japan Board ini, membersnya mereka ini set to approve rate hike next week. Jepang malah mau naikin suku bunga. Tetapi, lagi-lagi teman-teman, kita tunggu beritanya sampai minggu depan seperti apa. Jangan-jangan ini kita digertak aja nih. Karena kalau misalnya yen ini menguat, saya takutnya kakek Powell itu nanti marah nih. Dia ntar jadi hawkish kan. Berita buruk lagi, FUD lagi bagi kripto ataupun Bitcoin, seperti itu. Dan itu yang saya tidak inginkan terjadi. Jadi mari kita lihat seperti apa ke depan ini ya, teman-teman. Di minggu depan ini berita dari Jepang. Dan untuk Bitcoin, di 2 video sebelumnya saya menampilkan Johnny Wu
yang memperlihatkan resistance ini apabila tidak bisa ditembus, kemungkinan besar akan terjadi koreksi, dan ternyata dia breakout, dan breakoutnya ini dengan candle yang confidence ya, besar ini. Saya meyakini akan ada lompatan besar di sini yang diprediksikan akan naik sampai ke 150k bahkan 200.000k. Itu akan kita jadikan sebagai motivasi kita sekarang ini. Akan tetapi untuk weekend ini, 2 hari ke depan ini misalnya ya, di hari Jumat ini kan kita sudah terjadi kenaikan yang cukup besar ya teman-teman. Apabila kita melihat ini kenaikannya dari area 99.000 sampai ke 104.000, ini udah cukup tinggi banget ya menurut saya di sini. Dan coba kita perhatikan ini dari bawah, ini cukup masif ya terjadi kenaikan. Apabila teman-teman, ini jangan dijadikan patokan teman-teman, saya bisa saja salah di sini. Jadi kalau kalian tidak suka dengan analisa ini, kalian boleh skip video ini, tinggalkan saja. Saya lanjutkan, apabila di weekend ini terjadi semacam shake out ya, sangat-sangat short di sini terjadi, kemungkinan dia akan ngetes lagi nih ke resisten yang sudah dijadikan support sekarang ini sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan, teman-teman. Harap untuk dijadikan ini sebagai referensi saja, sahabat Black Cuan. Karena saya bisa saja salah di sini. Karena bisa jadi ini dia cuman sekedar flat aja di sini, kemudian setelah itu malah dia melanjutkan kenaikan di minggu depannya. Oke, dan sekian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat weekend, selamat menikmati akhir pekannya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.